Halo teman-teman, penikmat horor dan subscriber channel spesial horor ini yang selalu Mimin bangga-banggakan. Di rumah Mimin saat ini hujan deras sekali. Bagaimana di rumah kalian? Tapi tenang saja, hujan tidak hujan, Mimin akan selalu menghibur kalian semua. Kali ini satu cerita horor berjudul Kampung Kubur dari akun Twitter cerita Siska @siskanoviw akan Mimin bawakan buat kalian semua. Sebuah perjalanan horor naik mobil di alas Gumitir. Bagaimana? Kalian sudah mulai penasaran? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, selamat mendengarkan. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Salam horor. Tahun 2000. Pak Tommy adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Tommy menjadi sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarganya. Pak Tommy terkenal dengan sifat disiplin di kantor. Tidak jarang, jika ada karyawan lain yang datang telat atau malas, Pak Tommy tanpa berpikir panjang akan menegur mereka. Pak Tommy terkenal sebagai orang yang ambisius. Beberapa orang terdekat yang sangat mengenalnya sudah hafal betul bahwa Pak Tommy akan melakukan segala cara untuk tujuannya. Pak Tommy memiliki anak kembar yang bernama Akbar dan Ilham, dan seorang istri yang bernama Linda. Linda berkenalan dengan Tommy saat duduk di bangku kuliah. Mereka berkenalan dan kemudian setelah lulus kuliah memutuskan untuk menikah. Tommy bekerja dan Linda memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga. Saat itu pagi hari, Pak Tommy akan berangkat kerja. Kemudian Akbar dan Ilham menghampirinya. "Ayah, kami pengen liburan. Ayo, kapan ayah ngajak kami jalan-jalan?" ucap Akbar dengan memeluk ayahnya. Ilham tidak ikut berkata. Dia lebih memilih menunjukkan sikap kepada ayahnya yang ingin sekali ayahnya meluangkan waktu dengannya. "Sudahlah mas, ayo kita liburan. Anggap saja kamu istirahat sejenak dari rutinitas kantor. Masa mau kerja lagi, ucap Linda duduk di sampingnya. Tommy saat itu hanya memandang mereka dengan heran. Kemudian Tommy bersuara, "Baik, kita liburan, tapi Sabtu Minggu saja. Ayah tidak bisa kalau lebih dari itu, sibuk, urusan di kantor masih banyak," ucap Tommy. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Di kantor Pak Tommy seperti biasa, mengawasi semua pekerja dengan teliti. Siapa yang terlihat lengah dan tidak fokus dengan tugasnya, Pak Tommy tanpa basa-basi akan langsung menegurnya. "Bagas, kamu segera ke ruangan saya, ada yang ingin saya bicarakan," tegas Tommy. Bagas yang saat itu menyapu, kemudian berhenti dan cepat-cepat datang ke ruangan Pak Tommy. "Tok tok tok, masuk." "Permisi Pak, ada perlu apa ya? Bapak memanggil saya." "Saya agak gugup Pak," ucap Bagas. Pak Tommy kemudian menyuruhnya untuk duduk dan memperhatikannya. Bagas terdiam. "Kemarin kamu membawa orang luar masuk ke pabrik tanpa konfirmasi kepada pihak pabrik terlebih dahulu. Bahkan Pak Yanto yang bertugas berjaga kemarin juga tidak tahu kamu membawa orang luar ke sini. Dan tadi malam komputer pabrik ada yang hilang dan beberapa benda lainnya. Pertanyaan saya, apa kamu tahu sesuatu tentang hal ini?" tegas Pak Tommy. Bagas yang saat itu gugup kemudian menjelaskan,
Anu Pak, saya memang kemarin membawa orang luar masuk ke pabrik. Namun untuk benda yang hilang tadi malam, itu bukan kami Pak, saya berani sumpah Pak. Kemarin saya membawa orang luar itu saudara saya sendiri Pak. Saya kemarin kurang enak badan dan saudara saya ingin mengambil barang belanjaan istri saya. Baju 1 kodi. Bajunya lumayan tebal dan saya tidak kuat mengangkat. Jadi saya minta bantuan saudara untuk mengambil. Karena saat itu mau minta tolong satpam, beliau tidak ada di tempat waktu itu. Jelas Bagas. Pak Tommy hanya menghela nafas yang panjang. Gas, kamu tahu kan peraturan di pabrik yang melarang orang luar masuk ke dalam? Kenapa kamu langgar? Tanya Pak Tommy. Bagas diam. Saya hanya kasihan istri saya Pak. Banyak pesanan baju hari itu. Daripada lama menunggu saya pulang kerja, mending saya suruh saudara saya ke sini Pak. Biar bajunya cepat terjual. Jelas Bagas. Pak Tommy yang saat itu sudah tidak bisa mendengarkan perkataan Bagas lagi. Akhirnya memecat Bagas dan tidak memberinya uang pesangon. Kamu sekarang saya pecat karena kamu melanggar peraturan pabrik. Jadi kamu dipecat tanpa uang pesangon. Tegas Tommy. Akhirnya Bagas pulang saat itu dengan mata yang berkucuran air mata. Kala ingat anak istrinya yang menunggu di rumah. Jam kerja telah usai. Esok hari adalah hari libur dan tugas Tommy untuk menepati janji kepada istri dan anak-anaknya. Kita berangkat nanti malam saja, biar sampai sana waktunya lebih panjang. Aku sebentar lagi pergi dulu mau nganter teman benerin mobil, ucap Tommy. Loh, yah, nggak istirahat dulu. Kamu kalau nggak istirahat nanti capek di jalan. Perjalanan jauh loh ya. Pikir dong tubuhmu itu ya. Kamu butuh istirahat sebentar saja, ucap Linda. Tommy hanya melihatnya dan mencium keningnya. Alah bun, sini Banyuwangi paling enggak cuma beberapa jam. Nanti kalau sudah sampai di sana aku mau istirahat. Kalau sekarang nanggung, sayang dapat ceperan lo nganter ini. Hitung-hitung buat uang jajan di jalan, jelas Tommy. Tommy kemudian beranjak pergi untuk mandi dan berangkat. Waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 21 malam. Namun Tommy belum pulang. Mah, ayah kok belum pulang sih? Ilham ngantuk mah. Suara Ilham lirih. Linda hanya memperhatikan berkali-kali jam di tangannya. Namun Tommy belum saja menunjukkan tanda-tanda untuk pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 22. Kemudian terdengar suara klakson berbunyi. Tanda Tommy sudah pulang. Akbar dan Ilham kemudian berdiri dan tertawa senang kala melihat ayahnya sudah pulang. Ayah, kita jadi liburan kan? Kita jadi berangkat sebentar lagi kan ayah? Ayah, capek, aku bawakan minuman ya. Tommy turun dari mobil dengan membawa makanan untuk dibawa pergi liburan. Ayo, kalian sudah siap-siap belum? Kita berangkat sebentar lagi, ucap Tommy tersenyum. Linda yang memperhatikan suaminya yakin bahwa Tommy butuh istirahat. Raut wajah Tommy tidak bisa berbohong. Tommy lelah. Ayah tidak istirahat dulu. Aku buatin teh ya, biar enakan badannya, ucap Linda. Wong cuma segini kok bun, sudahlah, ayo cepat siap-siap. Kita segera berangkat, biar sampai Ijen besok, cepat istirahat di sana, ucap Tommy. Dia bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka berangkat. Di perjalanan, Tommy hanya diam dan menghadap lurus ke depan. Linda saat itu memiliki firasat tidak nyaman. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suaminya. Ayah yakin jalan terus, perjalanannya lumayan jauh loh ya, Linda khawatir. Rupanya Tommy tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia seperti orang yang tidak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata dengan pelan. Tommy mulai mengantuk dan beberapa saat kemudian Tommy tersadar kala dirinya melihat truk
yang berada di depannya. Dia kemudian banting setir. "Ya Allah ayah, kita istirahat dulu saja daripada resiko di jalan. Ayo, berhenti di depan," tegas Linda. Tommy hanya menghembuskan nafas yang panjang. Mereka kemudian berhenti sejenak di warung kopi sekitar daerah Garahan. Tommy memutuskan untuk makan. Karena Garahan terkenal dengan pecelnya dan warung di sana buka 24 jam. Tommy memutuskan untuk makan sejenak dan meminum kopi agar dirinya tidak mengantuk di jalan. Mereka mau makan. "Mau kemana mas, mbak, malam-malam begini?" ucap ibu penjual pecel. "Kami mau ke Ijen bu, liburan," ucap Linda. "Kami pesen pecel bu, 2 sama kopi 1 dan teh 1, sambung Linda. Akbar dan Ilham sudah terlelap tidur di mobil. Mereka memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Di tengah-tengah mereka makan, ibu penjual pecel berkata, "Apa tidak menunggu besok pagi saja pak, ibu? Di atas sudah alas gumitir. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya kalau sudah sampai Batu Gudang," saran penjual itu. Linda dan Tommy hanya saling pandang. Mereka tidak paham dengan perkataan ibu penjual itu. "Batu Gudang itu apa bu? Mohon maaf, saya tidak paham maksud ibu," ucap Tommy. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah khawatir. Kemudian dia duduk di depan Linda dan Tommy. "Waru gudang atau orang bilang batu gudang itu semacam wangkit atau batas, Mbak Mas. Katanya sih, jika ada orang yang lewat sana tengah malam, harus klakson atau unjuk salam agar selamat. Kalau kata orang sini, itu pintunya kampung gaib alas sini mas," jelas ibu itu. Tommy kemudian tersenyum. "Oh alah bu, zaman sekarang kok percaya kayak gituan. Pokoknya kita tidak mengganggu saja. Tidak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot saja percaya hal kayak gituan bu," ujar Tommy. Si ibu penjual itu hanya melihat Tommy dengan raut wajah yang aneh. Kemudian Linda yang mendengar perkataan Tommy menyambung pembicaraan. Kamu nih ya, kalau ada orang yang menasehatin kita harus diterima. Buat pegangan saja biar kita hati-hati dan mawas diri. Seharusnya kita berterima kasih sama ibu ini sudah mau mengingatkan kita. Toh, gak ada salahnya. Soalnya kita ini orang asing ya. Kudu bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh bu, sudah mau mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan, jelas Linda. Ibu itu tersenyum kepada Linda. "Ya sudah, kalian dilanjut makannya. Nanti sekiranya sudah yakin bisa dilanjut perjalanannya." Ibu itu meninggalkan mereka untuk merapikan piring di belakang. Tommy hanya tertawa cekikikan. Alhamdulillah, bercandanya ibu itu membuatku tidak mengantuk lagi. Aneh-aneh saja, zaman sekarang percaya hal mistis. Kuno. Tommy bergerutu sambil meminum kopinya. Linda sudah tidak nyaman perasaannya. Dia yakin Tommy suaminya tidak ingin melaksanakan anjuran ibu penjual itu. "Kamu itu mbok sekali-sekali mau mendengarkan nasihat orang ya. Apa salahnya kalau itu demi kebaikan kita?" tegas Linda. "Hah? Apa? Nasihat tidak jelas itu? Gila. Makanya banyak orang tidak maju pikirannya. Orang masih ketinggalan zaman hidupnya. Manusia di luar sana sudah berlomba-lomba membuat mesin waktu untuk masa depan. Ini malah ngomong mesin gaib. Tidak jelas banget," ucap Tommy meremehkan. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka kemudian membayar dan bergegas melanjutkan perjalanan. "Hati-hati," ucap si penjual itu. Tommy dan Linda hanya melambaikan tangan. Di mobil mereka berdua masih saja terus berdebat. Tommy masih dengan pendiriannya dan Linda masih tetap yakin dengan hatinya. "Aku ini gak sok-sokan ngajari loh mas. Kamu ini sedikit ngasih hormat gitu loh ke orang lain, siapapun itu.
Kalau memang tidak suka atau tidak mau dinasehati atau dikasih wejangan orang, ya sudah, dengerin saja, tidak usah dijawab. Jelas Linda. Tommy lebih memilih diam dan mendengarkan istrinya yang mengoceh ke sana ke sini. Hingga akhirnya mereka tiba di gerbang alas Gumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang awe-awe, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Awe-awe adalah orang meminta di pinggir jalan dengan menggerakkan tangan. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Pada saat itu lampu masih bisa dihitung sepanjang jalan di alas Gumitir. Kanan kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap dan tidak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya, Linda yang saat itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang berpapasan lewat. Mulai merasa tidak nyaman. "Kamu coba klakson saja ya, demi keselamatan," ucapnya. "Kamu ini kenapa? Takut? Kok takut sama beginian sih? Takut itu sama Tuhan. Tuhan yang mengatur semua yang ada loh. Dosa kamu," ucap Tommy. Linda hanya menghela nafas panjang. Entah mengapa setiap kali Linda ingin mengungkapkan kekhawatirannya hanya terbalas dengan argumen Tommy yang seperti itu. Hingga akhirnya Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Tampak batu menjulang tinggi berjejer layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan itu. "Yah, ayo klakson ya, 3 kali. Sudah salam belum kamu? Assalamualaikum." "Aduh, kamu ini apa sih? Jalan ya jalan. Tidak usah pakai itu, ini. Tinggal salam aja gitulah dalam hati. Apa susahnya sih? Pakai ngomong ginilah, gitulah. Ribet banget," ucap Tommy dengan jengkelnya. Linda hanya bisa membuang muka dengan jawaban Tommy. Tommy tetap dengan pendiriannya memilih tenang dan tidak akan terjadi apa-apa. Perasaan Tommy agak aneh. Hampir beberapa menit, yang dia lihat hanyalah jejeran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Linda sudah tidak peduli lagi dengan situasi apa yang sudah dilaluinya sejak perdebatan saat itu. Dia memilih tidur dan membiarkan Tommy sadar seorang diri. Tommy agak heran mengapa jalan yang dilaluinya bukan pohon dan hanya batu yang dia lihat. Tommy juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di bawah sana. Tommy mulai resah dan dia membangunkan istrinya. "Mah, bangun. Aku kayaknya lelah deh, Mah. Bangun. Aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan ini," ucap Tommy. Linda saat itu hanya menoleh ke arah Tommy dengan keadaan mata tertutup. Dia mengangguk tanpa tahu apa yang disampaikan Tommy. Di tengah perjalanan, Tommy melihat dari kejauhan cahaya bintik-bintik yang bergerak turun dari kejauhan. Tommy menyipitkan mata. Apa itu? Batinnya. Tommy melambatkan laju mobilnya karena penasaran. Akhirnya Tommy turun. Dia melihat jam di tangannya, jam menunjukkan pukul 00:25. Ada alasan apa orang jam segini berjalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Tommy menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Akbar, dan Ilham sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi. Rombongan orang sebanyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Tommy melihat di antara orang sebanyak itu membawa obor, terdapat 4 orang di tengah-tengah mereka membawa keranda yang terlihat jelas di dalamnya berisi mayat orang yang dikafani. Tommy kemudian memejamkan mata. Sekali lagi dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia mulai membuka lagi matanya, alangkah terkejutnya. Dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu nisannya terbuat dari kayu. Tommy semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya
Dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. "Ada apa, Mas?" ucapnya. "Kita sepertinya tersesat," ucap Tommy lirih. Linda kaget bukan main, manakala ia melihat sekelilingnya adalah kuburan. "Loh, Mas, kita di mana? Kamu tidak keliru jalan kan?" ucap Linda ketakutan. Tommy semakin bingung. "Aku juga bingung. Tadi aku melihat rombongan orang, terus jadi begini. Ya Allah, aku serius tidak salah arah, Mah. Aku tadi lewat jalan bener," tegas Tommy. Linda yang saat itu sudah berlinang air mata terus berdoa. Semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya bisa selamat. "Jalan terus saja, Mas," ucap Linda. "Kamu ikuti saja jalan ini. Please, untuk sekarang percaya aku dan dengerin omonganku, Mas," sambungnya. Tommy melihat Linda. Ingin sekali rasanya menyesal karena tidak mendengar perkataan tadi. Tommy mengikuti nasihat Linda setelah terlambat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi. Saat Tommy menyalakan mobil, tiba-tiba segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Linda berteriak, "Ya Tuhan, aku mohon selamatkan kami. Saya mohon ampun," teriak Linda. Tommy yang saat itu ikut terkejut dengan kedatangan gerombolan burung gagak kemudian tancap gas. Dia melajukan mobilnya sekencang-kencangnya, tanpa mempedulikan apa yang akan dia hadapi di depannya. "Yah, ayah, pelan-pelan ya." Tiba-tiba, mobil mereka menabrak pohon beringin yang menjulang di tengah jalan. Kemudian terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah. "Mah, kamu tidak apa-apa. Ada orang lewat, Mah. Apa perlu aku tanya mereka kita sedang berada di mana? Mungkin mereka bisa membantu," ucap Tommy polos. Istrinya yang masih syok dengan kejadian barusan hanya menangis dan melihat Tommy dengan memegang dadanya. Akbar dan Ilham bangun dan menjerit ketakutan kala mengetahui mobil dengan kencang menabrak pohon di depannya. Untung saja, mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja, hanya Tommy yang mengalami luka di dahinya akibat benturan yang sangat keras. "Mah, dengar perkataanku nggak sih? Mumpung ada mereka," ucap Tommy kepada Linda. Linda saat itu masih syok dan tidak mendengar perkataan Tommy. Malangnya Tommy belum sesadar itu apa yang sedang dialaminya. Entah karena kepolosannya, dia tidak menyadari rombongan itu muncul dengan anehnya. Tommy masih dengan pikirannya bahwa dia tersesat. "Kalian di sini dulu, ayah turun." Tommy turun dari mobil. Ketika rombongan pengantar jenazah itu berjalan, Tommy mulai menghadangnya. "Mohon maaf, Pak. Saya Tommy. Mengganggu sebentar. Ini saya sepertinya tersesat, Pak. Mungkin saya boleh bertanya sebentar. Mohon maaf sebelumnya," ucap Tommy pelan. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 100 orang. Sikap mereka yang aneh dan hening membuat bulu kuduk Tommy berdiri. "Pak, mohon maaf," sambung Tommy. Tidak ada yang menjawab, mereka tetap diam dan terlihat kaku. Tommy semakin bingung dan takut. Kemudian, seorang laki-laki yang berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Dia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dan bola matanya sedikit besar. Terdengar suara dari laki-laki itu. "Yang berkehendak tidak terima, yang berkehendak menerima arwah, yang berkehendak mencari hari, yang berkehendak berani mengingatkan, yang berkehendak menerima masalah, yang berkehendak memberi musibah, yang berkehendak memperlihatkan wujud, yang berkehendak menyelamatkan dunia," ucap laki-laki itu. Tommy terkejut saat laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat, namun senyum dengan bibir yang melebar, semakin melebar. Kemudian rahangnya patah begitu saja. Tommy berlari kembali ke arah mobil. "Astagfirullahaladzim," serunya dalam hati. Tommy masuk ke dalam mobil. "Mah,
Oke, begini mah, aku sudah tidak bisa berpikir jernih sekarang. Bingung mau ngapain ini ya Allah, ucapnya bingung. Tommy hanya bisa duduk dengan celinguan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda apa yang dia alami baru tadi. Linda yang melihat suaminya bingung bukan main segera memeluknya. Ya Allah ayah, aku yakin kita ini bukan sedang di dunia kita. Jelas Linda, kita masuk ke alam mereka. Tommy dan Linda hanya terdiam. Dia bingung mau melakukan apa lagi selain pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya suara rombongan itu terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tommy dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika, laki-laki berambut panjang tadi menggedor-gedor pintu sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Linda menjerit disusul Akbar dan Ilham. Terdengar perkataannya, "Ikuti orang-orang itu biar mendapat jalan." Tommy kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Tommy melihat sekelilingnya, laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Kemana laki-laki itu? Ya Allah, ya Robi, aku berlindung kepadamu, ucap Linda. Tommy menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang dia hadapi saat ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya. Disusul Tommy yang menutup wajahnya di atas setir mobil. Mereka menghentikan perjalanan, karena sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Akbar dan Ilham saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh hingga akhirnya kemudian mereka tertidur. Alangkah terkejutnya mereka kala mendengar suara azan berkumandang. Kepala Linda dan Tommy seketika pusing. Linda dan Tommy terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Terdengar riuh orang-orang dari belakangnya. Tommy juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat kondisi Akbar dan Ilham. Akbar dan Ilham sudah tidak ada di belakang kursi mobil. Kemudian terdengar suara ketukan orang yang berada di luar jendela. Tok tok tok. Bisa dengar suara saya? Halo? Kalian bisa mendengar suara saya? Ucap laki-laki di luar itu. Tommy dengan berat menggerakkan tubuhnya kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu. Woi, korban masih hidup. Alhamdulillah semuanya selamat. Tommy dan Linda kemudian pelan-pelan sadar dan diangkat oleh tim relawan yang saat itu menolong mereka. Ya Tuhan, benar. Selamat semua mereka. Untung tidak mati. Sudah selama ini, Tommy dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di watu gudang. Kecelakaan itu terjadi pada jam 00:24. Mobil terperosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada pukul 4:55. Ternyata tidak hanya Tommy dan Linda saja yang mengalami hal serupa. Beberapa kecelakaan yang terjadi juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, dimanapun kita berada, selalu patuhi aturan dan jaga sopan santun. Karena alam bukan hanya tempat singgah kita saja, namun alam juga menyediakan tempat bagi semua ciptaan Tuhan, tidak terkecuali mereka yang tidak kasat mata.